Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Presbiter GPIB Hosea Surabaya mengucapkan selamat datang di hari Minggu ke-9 sesudah Pentakosta yang dilayankan secara virtual. Pemberitaan firman pada saat ini akan disampaikan oleh Pendeta J.F. Lonto. Kiranya Tuhan Yesus Kristus berkenan akan ibadah kita pada hari ini. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Mari puji Tuhanmu, haleluya. Puji Yesus Rajamu, haleluya. Yesus bangkit dan menang, haleluya. Yang gelap menjadi terang, haleluya. Diberinya Roh Kudus, haleluya. Mendiami kita terus, haleluya. Jemaat Tuhan, marilah kita beribadah padanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dan menyertaimu juga. Cahaya Roh-Nya yang cerlah masuk hati yang gersang, tuntunannya pun teguh. Yesuslah andalanku, biar waktu melenyap, yakin padanya tetap, bersamanya ku teguh. Yesuslah andalanku. Doa dan nyanyianku ku panjatkan tak jemu, walau banyak seteru. Yesuslah andalanku, biar waktu melenyap, yakin padanya tetap, bersamanya ku teguh. Yesuslah andalanku. Jemaat yang terkasih, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami imani dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kami berjalan dalam kegelapan malam,
ketika kami merasakan dinginnya hujan, ketika kami merasakan panasnya mentari, ketika kami diperhadapkan pada ketakutan, ketegangan, dan pergumulan hidup secara pribadi maupun dalam persekutuan. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan, kami perhatianmu kepada kami. Bersamamu Tuhan, Engkau menjadi terang dalam langkah kami. Bersamamu Tuhan, Engkau menjadi tiang awan. Bersamamu Tuhan, Engkau menjadi penolong kami. Sehingga yang kami rasakan tangan-Mu selalu memegang kami. Kami merasakan kekuatan yang dari Engkau, sehingga kami mengalami damai sejahtera-Mu. Walaupun pergumulan masih kami hadapi, kami bersyukur masih ada kesempatan bagi kami untuk beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, hati kami masih tetap bersyukur, memuji Tuhan dengan bersukacita karena pemeliharaan-Mu. Menghadapi situasi saat ini yang belum usai, ya Tuhan, terkadang melemahkan semangat kami. Ampuni kami Tuhan, yang lebih mengandalkan kekuatan kami. Ampuni kami Tuhan, yang lebih cepat berputus asa. Pengampunan yang kami terima dari-Mu akan menyucikan hati kami, dan Roh Kudus akan memperbarui batin kami, sehingga gerak langkah kami menjadi berkat bagi sesama, dan sesama kami pun merasakan damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita masuk dalam pemberitaan firman. Untuk itu mari kita satu dalam doa. Kehadapan-Mu kami datang, hadirat-Mu yang kudus. Tuhan, bersyukur di tengah perkenan-Mu dalam ibadah minggu ini, Tuhan boleh hadir dan menyapa kami, menyatakan kehendak-Mu melalui firman yang kami akan baca dan dengar bersama. Seraya bermohon, kiranya Tuhan yang menghimpunkan kami, Tuhan yang memperkenan kami mendengar, Tuhan juga yang memampukan kami untuk memahami apa kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca, dan
sekaligus pula dengan itu dalam tuntunan Roh-Mu, kami boleh diteguhkan menjalani kehidupan beriman selaku anak-anak Tuhan untuk menyatakan Engkau dalam perbuatan baik di tengah sikap kami, baik dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan pada ibadah hari ini yang dibacakan dari Alkitab terambil dari kitab Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ketiga yang menyatakan, "Dengarlah, hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal, dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Bapak, Ibu, Saudara, kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah masuki awal bulan Agustus dan tema dalam 2 bulan ke depan di tengah kelangsungan ibadah dalam jemaat-jemaat GPIB yaitu membangun rumah bersama, dan bagian perikop Alkitab yang kita baca pada saat ini yakni Ulangan 9 ayat 1 sampai 3 memperlihatkan kepada kita bersama tentang bagaimana umat Israel hendak membangun rumah bersama di negeri yang dijanjikan Tuhan kepada mereka, yaitu di Kanaan. Dan Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan, tentunya dalam membangun kehidupan rumah bersama dinyatakan oleh Tuhan melalui Musa dalam
pidatonya ketika umat masih berada di Moab, bahwa tanah yang akan didiami oleh Israel dalam membangun rumah bersama, dinyatakan bahwa tanah itu baik. Nah, Bapak Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan. Namun disadari bahwa tanah yang mana Israel nantinya akan membangun rumah bersama bukan tanah yang kosong, tapi sesungguhnya tanah itu adalah sesuatu yang mana sudah lebih dahulu berdiam bangsa-bangsa lainnya. Dan kita tidak dapat menyangkali juga bahwa di dalam kehidupan kita selaku umat Tuhan yang Ia hadirkan di Indonesia ini, ya tidak dapat kita ragukan bahwa negeri kita ini adalah suatu negeri yang juga sama seperti Kanaan, amat sangat menjanjikan, karena negeri kita ini sangat dikenal sebagai negeri yang mutu manikam, penuh dengan kekayaan alam serta unsur-unsur yang menopang kelangsungan kehidupan dalam membangun rumah bersama. Dan kenyataan yang terlihat bahwa sebagaimana Israel mendapati bahwa ada bangsa-bangsa lain yang telah menempati tanah Kanaan, tentu itu juga yang kita lihat di dalam kehidupan kita di Indonesia ini dengan kepelbagaian yang ada, tidak hanya agama, tetapi juga ada berbagai suku-suku di dalamnya. Dan Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, dan bagaimana Israel menyikapi akan hal itu, tentunya bahwa yang dimintakan adalah suatu keyakinan untuk mana Israel dapat bekerja sama dengan bangsa-bangsa yang telah ada. Demikian juga tentunya kita dengan kepelbagaian yang ada harus bisa dapat bekerja sama. Tapi bagaimana kiranya jika bangsa yang ada atau orang-orang di tengah kepelbagaian yang ada di sekitar kita tidak sebagaimana Israel tidak mau
bekerja sama, tidak mau bekerja sama. Apa yang harus kita lakukan? Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, apakah ini adalah sesuatu yang dapat menghambat upaya bersama membangun rumah tersebut? Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, memang disebutkan oleh Musa dalam pidatonya bahwa bangsa yang menempati tanah Kanaan itu bukan bangsa yang sembarangan, tapi bangsa yang besar, bangsa yang kuat, dan juga memiliki pertahanan yang luar biasa. Dan Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, bahkan disebutkan bahwa salah satu bangsa yang ada saat itu yaitu dari bangsa Enak, suku Enak, itu perawakannya adalah tinggi besar dan dalam perjalanannya tidak ada yang dapat mengalahkan mereka. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, satu hal yang ingin dinyatakan kepada kita bahwa adalah suatu hal yang logis jika mau membangun kehidupan bersama, pasti ada tantangan-tantangan, ya, tantangan-tantangan yang dihadapi. Tapi itu adalah bahagian yang dimintakan oleh Tuhan, harus dijalani dan dihadapi secara bersama-sama. Dan seberapapun kekuatan yang berusaha untuk menghalau, namun kita tetap harus berpegang bahwa yang memerintahkan semua ini adalah Tuhan Allah, dan oleh karena itu Dia mengatakan bahwa pada hari ini ketika firman itu dilayangkan, apa yang kekuatan bangsa-bangsa atau tantangan-tantangan yang disebutkan terdepan, itu bukan sesuatu yang dimaksudkan oleh Tuhan atau Musa sebagai hal untuk melemahkan Israel ataupun kita sehingga takut untuk membangun kehidupan bersama. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, yang jelas dinyatakan oleh Musa kepada Israel, demikian juga tentunya kepada kita semua, bahwa menentang akan disebutkan oleh Musa bahwa pada hari ini juga seberapa
besar tantangan-tantangan yang ada, ia meneguhkan Israel, demikian juga kita, bahwa dia akan menyerahkan semua yang menentang, yang menghalau kehadapan Israel. Demikian juga tentunya dia akan menghalau segala sesuatu yang menentang perjalanan kita dalam membangun kehidupan, membangun rumah bersama. Nah, Bapak, Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, mungkin kita bertanya, siapakah Israel yang disapa oleh Tuhan melalui Musa ini, yang akan memasuki tanah pemberian Tuhan, yang jelas bahwa mereka adalah merupakan generasi lanjut. Generasi lanjut di sini yaitu mereka merupakan orang-orang yang melanjutkan perjalanan daripada generasi sebelumnya, yaitu generasi padang gurun. Dan kita ketahui bahwa generasi padang gurun sudah meninggal, dan mereka merupakan generasi-generasi yang baru. Nah, kenapa mereka begitu meragukan akan penyataan Tuhan? Dan ini tentunya juga adalah sesuatu yang ingin mengingatkan kita agar supaya menjadi tanda awas, agar generasi kita tidak sama seperti generasi Israel waktu itu, yakni mereka merupakan generasi yang belum mendengar, belum juga mengetahui tentang kebesaran akan kuasa Allah. Dan agar supaya itu tidak berlangsung dalam kehidupan generasi kita kemudian dalam membangun kehidupan bersama, maka kita juga harus bisa bercerita bagaimana tentang perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat di dalam kehidupan kita, sehingga dengan itu mereka juga meyakini akan Allah. Dan di tengah kondisi yang seperti itulah Musa menceritakan kembali untuk meneguhkan iman daripada Israel, bahwa perbuatan Allah telah melakukan perbuatan-perbuatan besar dalam kehidupan generasi sebelumnya, dan ia juga akan melakukan perbuatan-perbuatan besar itu dalam generasi selanjutnya. Dan Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, disebutkan di sana bahwa Allah akan dalam renungan kita disebut di sini bahwa Allah akan bertindak. Itu berarti bahwa Allah tidak tinggal diam atau berdiam diri, tapi Allah juga akan hadir di tengah, hadir bahkan berjalan di depan untuk menyatakan menegakkan janji
dan merealisasikan janjinya kepada Israel, demikian juga tentunya kepada kita semua dalam membangun rumah bersama untuk meraih sejahtera. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa Allah memunahkan mereka? Mengapa Allah membinasakan bangsa di sekitar yang telah mendiami Kanaan terlebih dahulu? Nah, dalam perikop-perikop selanjutnya dikatakan bahwa semua itu terjadi adalah karena kefasikan, ya, perbuatan kefasikan yang dilakukan oleh bangsa yang telah mendiami tanah perjanjian tersebut. Dan mungkin kita bertanya, perbuatan fasik apa itu? Ya, perbuatan fasik yang dimaksud yaitu mereka sesungguhnya sudah mendengar akan Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha kuasa, Allah yang sungguh luar biasa itu. Tapi mereka yang telah mengalahkan bangsa-bangsa sebelum mereka mau memasuki tanah perjanjian, ya, di mana menjadi suatu perbincangan umum, dan begitu banyak orang yang takut dan percaya akan Allah. Tapi yang terjadi bahwa bangsa-bangsa itu walaupun telah mendengar dan mendengar serta juga mungkin menyaksikan kebesaran Tuhan itu, mereka tidak percaya, bahkan mau menghalau rencana besar Allah terhadap umatnya. Dan ini ingin mengatakan juga kepada kita semua bahwa sesungguhnya dunia luar juga tahu tentang masa depan Tuhan terhadap kita sebagai umatnya. Dan oleh karena itu terhadap kefasikan yang ditujukan kepada kita, kita tidak perlu takut terhadap rencana indah Tuhan itu gagal di tengah perjalanan kehidupan kita. Nah, apakah benar demikian? Nah, kita melihat bahwa sungguh perbuatan fasik adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, kata pada hari ini dan kata hai umat Israel dengarkanlah, ini juga hendaknya harus menjadi perhatian kita, karena itu merupakan suatu modal yang utama. Nah, apakah kita sungguh-sungguh percaya terhadap hari-hari yang kita jalani akan Tuhan dan firman-Nya serta kuasa-Nya? Nah, kalau ini yang kita percaya betul, maka kita juga akan melihat bahwa hal-hal kefasikan yang sebagaimana yang ditujukan kepada Israel, demikian juga jika itu ditujukan kepada kita, maka Tuhan juga akan bagaikan api akan memusnahkan, membinasakan dan menyatakan itu di hadapan kita. Dan ini kata Tuhan. Nah, oleh karena itu kita tidak perlu lemah ataupun takut dalam membangun kehidupan, membangun rumah bersama atas penempatan Tuhan yang dipercayakan kepada kita sebagaimana Israel di tanah Kanaan. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, hanya selanjutnya yang dimintakan kepada kita adalah jauhilah kefasikan, tetaplah percaya dalam hari-hari perjalanan hidupmu membangun rumah bersama kepada Tuhan di tengah tantangan-tantangan yang ada. Karena jika kita berbuat kefasikan, tentunya
bukan kehidupan sejahtera, tapi justru malapetaka yang terjadi di dalam kehidupan kita, bukan damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan sebagai implementasi bahwa hari-hari kita memang kita mendengar firman Tuhan dan kita juga melakukan serta percaya akan kuasanya dalam rupa bentuk apa-apa, ya tidak lain bahwa hendaknya di tengah kita membangun kehidupan rumah bersama untuk sejahtera. Sejahtera itu dalam artian yang luas yang kita peroleh, janganlah membuat kita menjadi tinggi hati. Kita harus melihat bahwa pencapaian terhadap semua itu bukan karena kekuatan kita, tapi semata Tuhan memakai kita sebagai alatnya yang diberikan kekuatan dan kemampuan untuk berkarya membangun kehidupan yang baik. Dan yang kedua tentunya segala sesuatu pencapaian yang kita peroleh dari membangun rumah bersama, menikmati sejahtera, janganlah kekuatan-kekuatan yang ada, janganlah kita pakai sebagai suatu unsur untuk menekan, menakut-nakuti, atau melemahkan pihak-pihak lainnya, sebagaimana yang dibuat oleh bangsa-bangsa yang telah terlebih dahulu tinggal di tanah Kanaan dalam perlakuan terhadap sesamanya. Tentu kita tidak diinginkan melakukan itu, tapi kita diinginkan bahwa semua pencapaian terhadap kehormatan yang kita peroleh dalam membangun rumah bersama-sama kita pakai menjadi saluran untuk membangun kebaikan, menghadirkan akan kerajaannya, dan termasuk di dalamnya yaitu kita juga dimintakan dalam kehidupan ini di tengah kebaikan yang Tuhan nyatakan juga boleh dipakai sebagai sesuatu yang membangun pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kita diingatkan untuk membawa persembahan sebagai syukur kita atas pemeliharaan Tuhan yang menyatakan bahwa segala sesuatu perolehan yang kita dapatkan itu adalah dari Tuhan, dan oleh karenanya kita juga harus mengembalikan apa yang Tuhan berikan itu untuk juga pekerjaan-pekerjaannya melalui gereja dalam rupa persembahan apapun, karena apa yang berlangsung dalam kehidupan kita itu adalah hanya oleh karena Tuhan semata. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku.
Jemaat Tuhan, silakan berdiri. Untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut dan dengan sikap sempurna, masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan bahwa apa yang Kau rancangkan terhadap perjalanan kehidupan umat Tuhan selaku pribadi, demikian juga dalam kebersamaan, adalah suatu kehidupan kini, esok, dan seterusnya. Dalam kami menggapai masa depan adalah suatu masa depan yang indah dan baik, sebagaimana yang Kau buat terhadap kehidupan umat-Mu Israel. Dan kami yakini bahwa itu juga Tuhan berlakukan dalam perjalanan kehidupan umat percaya, di mana Tuhan panggil dan tempatkan kami ada dalam persekutuan dengan Kristus, yang adalah sumber hidup, berkat, dan masa depan kami. Dan Tuhan, kami di kesempatan ini juga bersama-sama berdoa untuk pemerintah, bangsa, dan negara kami. Kami memohon, ya Tuhan, Engkau kiranya juga berkenan memimpin akan pemerintahan kami dalam upaya untuk terbebas dari pandemi COVID-19. Karena itu kami menyerahkan gugus tugas yang Tuhan percayakan agar penanganan mereka sungguh menjadi sesuatu yang berjalan dengan penuh ketaatan untuk dipatuhi oleh seluruh jajaran, tidak hanya di pusat kota, melainkan juga di pelosok-pelosok daerah. Utama daripada itu adalah kesadaran masyarakat untuk turut menopang, membantu, sehingga dengannya ya Tuhan kami meyakini bahwa sikap daripada ketelitian masyarakat yang mematuhi rupa-rupa himbauan yang berarti untuk kesehatan mereka, yang adalah kesehatan masyarakat bangsa, boleh tetap mereka menjadi kuat, dan penularan infeksi COVID-19 dapat dihentikan. Dan kami menyerahkan Tuhan upaya-upaya pemerintahan kami untuk membuat vaksin daripada pengobatan pencegahan COVID-19 yang digarap dan dikerjakan oleh para ahli dan peneliti kami, dan kami yakin Tuhan juga memberikan hikmat kepada mereka sehingga dengannya boleh menjadi sesuatu yang berarti untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat bangsa. Dan Tuhan, kami pada kesempatan ini juga menyerahkan pemilihan
kepala daerah secara serentak di beberapa bilangan provinsi, kabupaten, biarlah semua juga yang berjalan di masa pandemi ini yang terlihat penuh dengan ketenangan, maka ketenangan itu juga lah yang mewarnai proses pemilihan, di mana tidak akan terjadi kegaduhan dan keamanan, ketertiban, kehidupan bermasyarakat berbangsa ini tetap terjaga dengan baik. Dan kami pada kesempatan ini juga bersama-sama memohon Engkau berkenan untuk memberkati akan gereja-gerejamu, dan secara khusus Tuhan kami menyerahkan denominasi kami Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, dalam hal ini Majelis Sinode GPIB, untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dimintakan berdasarkan jemaat-jemaat agar penundaan daripada pelaksanaan persidangan sinode tidak di tahun 2020 ini, tapi di tahun depan boleh berjalan seiring menjadi pencapaiannya seiring dengan apa yang menjadi kemauan dan kehendak Tuhan, di mana segala sesuatunya dipersiapkan dengan baik. Dan karena itu kami menyerahkan panitia pemilihan dalam hal ini MUPEL GPIB Jawa Timur ke dalam pimpinan Tuhan. Biarlah dalam kebersamaan dengan jemaat-jemaat GPIB yang ada di jajaran MUPEL GPIB Jawa Timur, yang kami yakin percaya bahwa tidak ada yang sulit, karena dalam perkenaan Tuhan, di tengah kesadaran juga untuk saling menopang, maka segala sesuatunya akan berjalan dengan lancar dan baik untuk hormat, pujian, dan kemuliaan Tuhan, dan membawa sesuatu yang keputusan-keputusan nantinya yang baik bagi pengembangan GPIB secara keseluruhan, dan juga gereja, masyarakat, dan bangsa. Dan Tuhan, kami pada kesempatan ini juga bersama berdoa untuk penata layanan dalam persekutuan jemaat kami di GPIB Jemaat Hosea ini. Kami masih harus melakukan ibadah secara virtual, karena inilah yang kami lihat dalam Tuhan, sesuatu yang baik bagi keberadaan jemaat kami. Dan karena itu kami menyerahkan sepenuhnya tim yang bekerja mempersiapkan segala sesuatu kelangsungan ibadah virtual ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga kami menyerahkan untuk persiapan-persiapan jemaat kami menghadapi peribadahan di era new normal, dengan mana kiranya sosialisasi terhadap segala sesuatu menyangkut tentang peribadahan new era normal yang ditujukan kepada jemaat boleh mendapatkan perhatian dan juga yang sungguh, sehingga dengannya pelaksanaan ibadah secara langsung nantinya menjadi satu berkat bagi kehidupan jemaat ini. Dan Tuhan, kami pada kesempatan ini juga bersama-sama berterima kasih untuk Roh yang bekerja, berdiam, menggerakkan seluruh unsur-unsur pelayanan yang ada dalam jemaat ini, secara khusus ya Tuhan, pelayanan kategorial yang tetap mengadakan kegiatan-kegiatan di era di masa-masa pandemi COVID-19 ini, dalam bentuk konsolidasi maupun juga ibadah-ibadah untuk tetap memperkuat kesatuan kehidupan persekutuan, pelayanan-pelayanan kategorial yang ada dalam jemaat kami, dalam koordinasi dengan majelis jemaat melalui pelaksana harian majelis jemaat. Dan Tuhan, kami pada kesempatan ini juga berdoa Tuhan untuk kehidupan jemaat kami dalam keseharian yang di tengah penempatan-Mu atas penugasan yang dengannya
mereka juga mau membangun kehidupan sejahtera. Kami yakin segala sesuatu aturan-aturan yang ada, yang dilakukan sebagai bentuk kebijakan perusahaan atau instansi, tidak mengurangi substansi daripada seluruh pekerja termasuk jemaat kami, baik di instansi pemerintahan maupun juga swasta, di mana Tuhan juga pedulikan kesejahteraan kehidupan mereka. Dan karena itu Tuhan terus tambah-tambahkan hikmat dan juga sehingga mereka boleh memberikan karya yang baik bagi pengembangan kemajuan instansi dan juga perusahaan di mana jemaat kami bekerja. Dan untuk saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan di masa-masa tidak menentu ini, Tuhan juga terangi jalan mereka, sehingga dengan itu mereka melangkah dalam kepastian di tengah pemenuhan untuk menerima janji kebaikan Tuhan, di mana pada waktunya kasih-kasih kami ini juga boleh mendapatkan pekerjaan untuk membangun apa yang menjadi cita-cita. Dan Tuhan, kami juga menyerahkan untuk anak-anak kami yang menjalani proses belajar mengajar di tahun 2020-2021 ini dengan cara virtual. Kami mohon Tuhan, Engkau juga terus memberikan kemampuan kepada anak-anak kami untuk dapat mengikutinya dengan baik. Biarlah mereka tidak lalai, dalam artian mereka tidak membuang-buang waktu karena kurangnya pengawasan, tapi biarlah diri mereka sendiri menjadi pengawas untuk masa depan. Utama mereka juga menyadari bahwa Tuhan memperhatikan keberadaan hidupnya, sehingga dengan itu kami yakin bahwa hidup tertib daripada anak-anak kami ini juga yang akan menentukan perjalanan mereka meraih cita-cita baik sebagaimana yang Tuhan rancangkan. Dan Tuhan, kami pada kesempatan ini juga bersama-sama memohon Engkau berkenan memberkati akan jemaat kami yang memohon pertolongan dari Tuhan di tengah kedalaman hati atas keluh kesah sakit yang mendera tubuh, dalam pelbagai sakit yang digumuli. Kami yakin tidak ada sesuatu yang sia-sia dalam pengharapan kepada Tuhan. Tuhan juga akan campur tangan dan Tuhan akan menjamah serta juga menyatakan kasih-Mu melalui dokter, demikian juga para medis yang menangani kesehatan jemaat kami, dan obat-obatan, makanan, minuman, semuanya itu juga akan memberikan suatu dampak faedah yang membawa pemulihan, kesembuhan kepada jemaat-jemaat kami. Dan karena itu kami pertaruhkan kesemuanya ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, kami pada kesempatan ini bersama-sama bermohon Engkau berkenan memberkati akan para orang tua kami yang sudah lanjut usia, baik yang ada bersama dengan kami maupun yang berada jauh tempat tinggal dengan kami. Di tengah keberadaan mereka yang masih bersama-sama sebagai suami istri, oma opa, ataupun dalam kesendirian mereka menjalani kehidupan sebagai duda atau janda, Tuhan hadir dan Tuhan juga bersama-sama dengan para orang tua kami ini, sehingga sukacita mereka tetap terpancar dan nama Tuhan dimuliakan dan menjadi berkat bagi keluarga besar, terutama untuk kami anak-anak, demikian juga untuk cucu-cucu. Dan Tuhan, kami pada kesempatan ini juga bersama-sama bermohon Engkau hadir di tengah sukacita jemaat kami atas syukur dalam pertambahan usia kelahiran maupun pernikahan. Kami yakin berkat Tuhan berkelimpahan mengalir untuk dikecap dan menjadi bahagian yang menyukakan jemaat kami yang berbahagia bersama dengan kami umat-Mu secara keseluruhan. Dan Tuhan, kami, inilah doa kami berdoa dalam nama Yesus Kristus
yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Iman sejati berarti tidak menahan apapun itu, berarti menempatkan setiap harapan dalam kesetiaan Allah pada janjinya. Ingatlah firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kepada Bapak, Ibu, Saudara yang berada di rumah, persembahan persepuluhan, persembahan syukur, sumbangan SBU, kolekte IRT, persembahan ibadah hari Minggu, dan persembahan ibadah lainnya dapat dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan di depan kantor gereja setiap hari kerja, korsek, atau ditransfer ke rekening gereja Bank CIMB Niaga atas nama Gereja GPIB Hosea Surabaya. Sambil memberikan persembahan syukur, kita bernyanyi, Aku bersyukur Allah
Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur, Allah sumber hidupku, susah dan senang ku bersandar padanya. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa syukur bersama. Mari kita berdoa. Bapa Maha Murah, kami bersyukur buat persembahan yang telah terkumpul. Semua berasal dari Tuhan dan kami mohon kuduskan agar berguna bagi pelayanan kasih dan kesaksian. Ajar kami tidak khawatir dan kikir, sebab berkat Tuhan selalu berlimpah dalam hidup kami. Demi Yesus sumber berkat, kami berdoa. Amin. Mohon perhatian warga jemaat sekalian untuk beberapa warta jemaat berikut ini. Majelis dan jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pendeta JF Lonto, Solois Nanda Francisca Felicia Baker, serta semua yang bertugas mendukung kelancaran ibadah Minggu ke-9 sesudah Pentakosta yang dilayankan secara virtual pada hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Pemberitahuan, persembahan persepuluhan, persembahan syukur, sumbangan SBU, kolekte IRT, persembahan ibadah hari Minggu, dan persembahan ibadah lainnya dapat dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan di depan kantor gereja setiap hari kerja Selasa sampai dengan Sabtu, mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 2 siang, atau ditransfer ke rekening gereja Bank CIMB Niaga yang tertera pada layar. Majelis Jemaat menyampaikan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Untuk warta keuangan dan warta yang lainnya dapat dibaca di warta jemaat melalui grup WhatsApp, dan warta jemaat dapat diunduh dengan scan barcode yang tertera pada layar. Terima kasih. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini untuk tetap melanjutkannya dalam hidup, perenungan, dan perbuatan kasih. Pergilah dan saksikanlah kebaikan Tuhan dimanapun saudara-saudara berada. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, bila ketakutan datang menyerang. Oleh firman Allah pasti kau menang. Berpeganglah pada janjinya, jangan bimbang. Berpeganglah pada janji Juru Selamat, jangan bimbang. Percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, kau tak akan jatuh dalam susahmu. Di setiap hal dengan panggilannya, berpeganglah pada janjinya, jangan bimbang.
janji Tuhanmu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.